ikutin ya. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abqari wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abqari wa Muhammad arabi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak tapi jawab salamnya kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang saya ta'zimi serta Allah muliakan. Yang saya hormati para asatiz dan asatizah yang saya muliakan, serta para generasi penerus bangsa yang saya cintai. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan ceramah dengan judul Mulia dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran, maka ia menjadi pemimpin para malaikat, bahkan dijuluki sebagai Ruhul Amin. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjadi pemimpin para nabi dan rasul, bahkan pemimpin umat manusia. Apalagi contoh yang lainnya, ada yang tahu? Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan ini menjadi bulan yang paling mulia. Apalagi, ada yang tahu? Malam yang paling mulia di bulan Ramadan. Ya, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam ini menjadi malam yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin, seandainya Al-Quran ini turun tertanam di dalam jiwa dan hati seorang hamba, maka ia akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Para hadirin yang Allah muliakan, kita sebagai seorang mukmin mempunyai kewajiban untuk senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara bagaimana kita senantiasa dekat pada Allah ialah dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, serta mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena
Muslim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu ialah satu huruf, walakin, dan akan tetapi, alifun harfun, alif ialah satu huruf, wa lamun harfun, dan lam ialah satu huruf, wa mimun harfun, dan mim ialah satu huruf. Para hadirin, para generasi penerus bangsa, kita sebagai seorang mukmin tidak hanya sebatas membaca Al-Quran saja, tetapi kita pun harus berusaha untuk mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Hadirin, tahu gak ada 3 golongan orang yang mengamalkan Al-Quran? Apa aja saja coba? Baiklah, saya di sini untuk menyampaikan ilmu, maka saya akan menyampaikannya. Ada 3 golongan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Golongan yang pertama adalah zalimul linnafsi. Kita perhatikan para pemuda zaman sekarang. Kita perhatikan para penghafal Quran zaman sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Subhanallahul azim. Capek kali lah mau hafal Quran ini. Mending lah aku main HP dulu. Bisa cantik kali bela Siti Kesha. Yes. Ayah, minta mau belikanlah kami Pego bela Siti ya. Kalau yang nggak mau belikan, nggak bawa kak lagi, nggak bawa kak hafal Quran lagi. Dari gambaran tadi termasuk golongan pertama. Mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Dan golongan inilah golongan yang paling rugi. Mereka yang hanya di mulut saja membaca Al-Quran, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Golongan yang kedua adalah golongan muqtasid, yaitu golongan pertengahan. Mereka adalah orang yang senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah, tetapi melanggar juga larangan-larangan Allah. Dan kebanyakan di antara kita termasuk pada golongan ini. Betul apa betul? Golongan yang terakhir adalah golongan sabiqun bil khairat. Mereka lah orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka lah orang yang mengamalkan isi-isi Al-Quran dengan sepenuh hati, bersegera menuju Allah dan tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Para hadirin yang insya Allah masuk surga, aminkan. Masya Allah.
tidak hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tetapi mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya itu, jangan sampai hari-hari kita terlewat begitu saja tanpa adanya interaksi dengan Al-Quran. Karena yakinlah, kita akan menjadi sebaik-baiknya manusia jikalau kita tersibukkan dengan Al-Quran. Hadirin, semoga Allah jadikan kita termasuk kepada golongan yang sabiqun bil khairat. Dan Allah bersihkan hati kita untuk mau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Jagalah hati, jangan kau nodai, sucikan hati, baca Quran tiap hari. Sama-sama. Jagalah hati, jangan kau nodai, sucikan hati, baca Quran tiap hari. Baiklah semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon